Selamat sahabat Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dan juga selamat sahabat saya ucapkan bagi sahabat-sahabat orang muda dimanapun Anda berada. Pada siang sahabat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari khotbah yang akan saya sampaikan. Biarlah kiranya khotbah pada siang sahabat ini, kerinduan saya akan membawa kepada pertobatan, dan kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam materi khotbah yang akan saya sampaikan, kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur terima kasih di hadapan-Mu. Pada siang Sabat ini kami masih berada dalam keadaan sehat dan sukacita, berkumpul di dalam gereja ini, dan sahabat-sahabat kami di ruang dengar mereka semuanya. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah hamba persiapkan akan dapat mempertobatkan kami, menuntun kami hidup benar di hadapan Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu bukanlah kehendak hati hamba-Mu, tetapi oleh karena gerakan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, saat ini saya senang melayani kita di dalam ibadah khotbah. Dan siang Sabat ini, khotbah yang saya sampaikan, yaitu judulnya, Awas Ada CCTV. Awas ada CCTV. Sering sekali, untuk masa sekarang ini, kita perhatikan di pasar-pasar swalayan, di kantor-kantor, di bank. Bisa juga saat ini di bis dibuat CCTV. Di saat ada CCTV ini, yang luput dari penglihatan mata manusia akan dapat terekam dengan baik di lensa CCTV. Sehubungan dengan CCTV ini, mungkin kita tidak semua mengetahui siapa kira-kira penemu CCTV. Walter Brutz adalah seorang insinyur Jerman yang merancang sistem CCTV, dan kemudian pada tahun 1942 lah dia temukan ini. Tujuannya untuk memantau peluncuran roket. Itu sejarah singkat mengenai CCTV. Satu saat, seorang pelamar kerja, seorang gadis pelamar kerja, dia menulis lamarannya begitu baik. Dia buat daftar riwayat hidupnya. Dia buat kemudian pengalaman-pengalaman kerja di mana dia pernah bekerja. Dia lampirkan ijazah-ijazah yang dibutuhkan, dan dilampirkan juga sertifikat dari keahlian-keahlian yang dia miliki. Dia kirimkan melalui media online yang disediakan oleh perusahaan tempat dia melamar. Baru kemudian di saat mau interview, si calon karyawan diharap datang ke kantor. Semua orang yang mau melamar pekerjaan tersebut diharapkan datang ke kantor. Baru kemudian si gadis yang melamar ini, dia datang pagi-pagi hari.
Dia datang pagi-pagi hari dan kemudian dia masuk ke halaman perkantoran tersebut. Sebelum dia masuk ke dalam gedung perkantoran itu, dia lihat di halaman kantor itu ada keran air yang terbuka. Mungkin seorang pekerja taman daripada kantor itu lupa menutup keran itu, sehingga air dari keran itu meluber banyak. Sudah membasahi halaman dan sepertinya tidak digunakan lagi, sehingga dia berpikir untuk apa air ini begitu mubazir terbuang. Sehingga dia berinisiatif, dia mematikan air keran tersebut. Baru kemudian dia tinggalkan keran air yang sudah dia matikan, dia berjalan masuk ke gedung tersebut, menuju tempat HRD, tempat orang yang akan menginterview dia. Di depan kantor, di pintu daripada yang menginterview ini, dia lihat banyak kertas-kertas sampah berserakan. Sementara ada tempat sampah. Baru kemudian dia berinisiatif, dia kumpulkan ini sampah, dan dia masukkan di tempat sampah yang tersedia di sana. Dan di saat dia ketuk, tuk, 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 baru kemudian dipersilahkan masuk, dan masuk dengan berhadapan dengan yang menginterview. Yang menginterview berkata, "Selamat, Anda diterima bekerja." Langsung diterima bekerja. Si wanita ini terkejut. Wih, ada apa ini? Kita kadang demikian ya. Kalau tiba-tiba langsung ada berita sukacita itu kita terima langsung, kita juga terkejut. Ada apa gerangan? Si wanita ini juga terkejut. Apa yang saya terima ini benar atau tidak? Dia bertanya dalam hatinya, lamaran saya sudah saya jatuhkan memang, tapi belum ditanya apa kualifikasi saya. Belum lagi disampaikan apa yang menjadi tugas-tugas saya. Baru kemudian tantangan challenge apa yang akan saya penuhi. Belum disampaikan, tapi sudah diterima. Itu. Kemudian dia bertanya, kenapa saya diterima? Langsung diterima begitu saja. Yang menginterview itu berkata, Anda layak menjadi seorang karyawan di tempat kami ini karena Anda lolos seleksi. Dimulai dari mematikan keran air dan juga mengumpulkan sampah, memasukkan ke tempat sampah yang tersedia. Oleh karena memang pihak penginterview sudah menyediakan CCTV di tempat yang tidak bisa dipantau oleh orang lain. Hanya mereka yang dapat memantau. Maka mereka lihat wanita tersebut memiliki sebuah inisiatif untuk kebaikan. Maka pihak penginterview berprinsip bahwa ini karyawan akan mendatangkan kebaikan bagi perusahaan, bagi ruang lingkup kerja yang akan dia geluti di kemudian. Sehubungan dengan itu juga CCTV tentu pernah kita dengar. Perlu kita dengar, pernah kita dengar mengenai Sambo 2 tahun lalu merusak CCTV. Kenapa dirusak? Karena di sana ada rekaman yang membuktikan tindakan-tindakan kejahatan. Tindakan-tindakan kejahatan. Yang luput dari mata manusia dapat dibuktikan dari lensa CCTV. Tapi jauh sebelum ada CCTV, Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Maka saat ini adalah umat Kristen diingatkan. Umat Kristen diingatkan bagaimana tingkah laku orang Kristen. Bagaimana tingkah laku orang Kristen. Dari segi pergaulan, dari segi kehidupan sehari-hari, bagaimana tingkah laku orang Kristen. Itu adalah doktrin dari Alkitab yang akan kita pelajari pada khotbah ini. Satu saat, sebuah mobil melaju kencang. Kecepatan sampai 140 km per jam. Lari begitu kencang. Dan melewati seorang polisi yang sedang mengemudikan kendaraan juga. Kemudian, dengan begitu cepat ini mobil lewat, maka polisi melihat bahwa ini mobil melarikan diri oleh karena mobil ini sedang dicuri. Itu inisiatif daripada polisi tersebut. Kemudian polisi akhirnya mengejar terus sampai dapat dia pepet ini. Dia merapat kendaraan yang lari begitu kencang dan bisa berhasil ditepikan. Di saat polisi menepikan kendaraan tersebut, polisi meminta surat-surat, meminta dokumen kendaraan tersebut, maka bapak yang mengemudikan mobil ini mengeluarkan SIM, baru kemudian STNK diperiksa, sinkron. Si pemilik adalah pengemudi tersebut oleh karena SIM-nya sama juga dengan STNK-nya yang tertera di STNK-nya. Dan kemudian si bapak yang mengemudikan mobil yang kecepatan tinggi ini bertanya, "Kenapa bapak menyetop saya?" Kemudian polisi katakan, "Saya menyetop bapak oleh karena saya mencurigai mobil ini sedang dicuri." "Kenapa bapak mengatakan demikian?" Kata supir ini. Polisi katakan, "Karena saya lihat di kaca mobil belakang bapak ini ada tulisan, 'Are you ready? Jesus is coming soon.' Are you ready? Jesus is coming soon." Saya baca itu, maka saya pastikan bahwa mobil ini sedang dicuri. Kenapa bapak bisa membuat sebuah keputusan demikian? Polisi jawab, "Karena saya yakin orang yang merindukan kedatangan Tuhan, orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan, dia tidak akan mencelakai orang lain yang dia lewati. Dia akan menjaga keselamatan orang di sekitarnya, selain menjaga keselamatannya sendiri. Tetapi kecepatan bapak, saya dapat pastikan itu bisa mencelakai orang di sekitar bapak." Perilaku orang Kristen bagaimana? Perilaku orang Kristen yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah harus mencerminkan karakter Kristus. Itu yang pertama. Perilaku orang Kristen harus mencerminkan karakter Kristus. Apa dikatakan melalui firman Tuhan ini? Perilaku Kristen harus mencerminkan kasih, kejujuran, keadilan, dan belas kasihan Kristus. Harus mencerminkan kasih, kejujuran, dan keadilan serta belas kasihan Kristus. Dan dikatakan ini melibatkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melibatkan dalam tindakan nyata hidup sehari-hari. Tidak di atas kertas. Tidak di dunia maya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perilaku orang Kristen yang kedua harus menjauhi kejahatan. Harus menjauhi kejahatan. Orang Kristen dipanggil untuk menjauhi dosa-dosa dunia ini. Menjauhi dosa-dosa dunia ini.
Ini termasuk pencurian, kebohongan, kekerasan, dan segala bentuk kejahatan lainnya. Kita harus jauhi itu sebagai orang Kristen. Perilaku orang Kristen tidak gemar akan kejahatan. Tetapi perilaku orang Kristen akan gemar kasih, kemurahan hati, akan gemar melakukan kebaikan. Bukan kekerasan, bukan kejahatan. Seorang bapak di sebuah desa, dia tidak punya uang di kantongnya, tidak punya uang untuk kehidupan, sehingga dia berpikir bagaimana cara untuk mendatangkan uang dalam rumah tangga. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Di malam hari pukul 12 malam, dia jalan ke kandang babi tetangganya. Dia ambil anak babi tetangganya. Dia larikan. Kalau di kampung kami, anak babi ini cocok disebut lomok-lomok. Cocok untuk dipanggang. Dia larikan ke rumah, baru kemudian dia bakar. Setelah dia sembelih, setelah dia potong, dia bakar. Dia bersihkan semua darah-darahnya. Tapi kemudian di saat dibakar ini babi, bulu babi yang terbakar ini menyengat kemana-mana, tercium kemana-mana. Sehingga orang yang punya babi juga mencium. Kok ada tengah malam orang memotong ternak, membakar ternak. Siapa gerangan? Keluar yang punya babi ini, pertama sekali dia lihat ke kandang babinya. Dia lihat, wah, rupanya tidak ada satu ekor babi. Yang sebelum tidur dia masih ada di sana. Tapi sekarang tidak ada. Kemudian dia cari-cari ini apa? Uap bulu babi yang sedang dibakar. Dia mulai hirup-hirup. Di mana ini? Baru kemudian dia pastikan di tetangganya. Di saat tetangganya ini sudah pasti ini, dia pikir kemudian yang punya yang mencuri babi ini dia bakar ini babi. Baru kemudian dia mengetuk pintu rumah tetangganya ini yang sedang memotong babi, yang membakar babi itu. Dia ketuk, tok 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 tok. Halo, selamat malam, tolong buka pintunya. Selamat malam, tolong buka pintunya. Kemudian dibuka pintu. Dibuka pintu. Tapi kemudian si istri langsung bangun, berlari ke dapur di mana tempat babi ini sedang dibakar. Si suami menahan orang yang mengetuk pintu itu di pintu. Si istri dengan sigap mengambil kain gendongan, menggendong anak babi yang panas yang baru dibakar ini. Di saat berikutnya, yang punya babi masuk ke rumah, dia katakan, saya kehilangan babi. Saya cium seperti di sini. Tapi kemudian diperhatikan, darah babi tidak ada karena sudah dibersihkan. Babi juga tidak ada lagi. Karena memang babi itu sudah digendong oleh si ibu itu. Sehingga oleh karena tidak ada bukti, tidak ada anak babi yang sedang dibakar di rumah itu. Sehingga yang punya babi pulang. Tapi kemudian setelah pulang ini yang punya babi, si ibu menurunkan babi yang panas ini dari gendongannya. Dan kemudian dia perhatikan kulit tubuhnya, kulit punggungnya melepuh oleh karena panas dari daging babi
yang dibakar tersebut. Si ibu demi menyelamatkan suaminya, dia terbakar punggungnya oleh karena panasnya babi tersebut. Tapi itu adalah tindakan kejahatan. Perilaku orang Kristen tidak cocok demikian. Perilaku orang Kristen bukanlah menyelamatkan, bukanlah menutupi kebohongan-kebohongan dan kejahatan-kejahatan. Perilaku orang Kristen yaitu menuntut kejujuran dan soal yang paling kecil di dalam urusan kehidupan ini. Menuntut kejujuran. Itu perilaku orang Kristen. Bukan melakukan kejahatan. Bukan bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, perilaku orang Kristen adalah menjadi teladan. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi teladan dalam ucapan, dalam tindakan, dalam hubungan. Ada 3. Ucapan, tindakan, hubungan. Tindakan kita berbicara lebih keras dari kata-kata. Ucapan kita harus kita perhatikan. Dalam perkataan kita harus teladan. Dalam tindakan kita harus menjadi teladan. Dan dalam hubungan kita harus menjadi teladan. Bapak Ibu yang di dalam gereja ini dan juga di ruang dengar Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Apa jadinya kalau kita tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita di saat setiap hari kita berselisih, berkelahi dengan istri kita? Apakah kita memiliki hubungan yang baik yang jadi teladan? Itu perlu kita dengarkan dan renungkan. Dalam tindakan sehari-hari, kita harus menjadi teladan. Saya punya anak 3 orang. Dan ini saya ceritakan mengenai anak saya yang 2 orang ini. Anak saya yang pertama dan yang kedua laki-laki. Di saat di lampu merah, oleh karena saya setiap hari mengantar jemput mereka ke sekolah, antar jemput ke sekolah. Di saat di lampu merah, beralih dari hijau ke merah. Dan kami baru tiba pas di lampu merah tersebut. Sepi. Tidak ada kendaraan. Anak saya katakan, terobos Pak. Sepi. Terobos Pak. Saya katakan, tidak. Anak saya katakan, Bapak nggak main. Terobos Pak. Saya katakan, tidak. Sekalipun sepi di lampu merah, saya tidak akan terobos jalan itu. Kenapa? Karena saya harus menjadi teladan bagi anak saya. Harus menjadi teladan bagi anak saya. Yang keempat, perilaku orang Kristen adalah memelihara kesehatan. Memelihara kesehatan. Memelihara kesehatan fisik, mental, dan spiritual, memperlakukan tubuh sebagai bait Roh Kudus. Maka kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga. Kita harus jaga kesehatan kita. Jangan oleh karena kesenangan dunia ini kita lupa. Jangan oleh karena enak, begitu enak daging panggang atau segala macam minuman keras enak kita rasa sehingga kita tidak pelihara kesehatan kita. Perilaku orang Kristen yang keempat harus menjaga, memelihara kesehatannya. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Apa nasihatnya? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan di ayat 2 dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita jangan serupa dengan dunia ini. Orang mabuk, jangan kita mabuk. Orang makan gelojo, jangan kita makan gelojo. Sebab kita harus beda dengan dunia ini.
kita harus jaga kesehatan kita. Perilaku umat Tuhan harus menjaga kesehatannya. Jangan tinggal di dunia ini oleh karena kesehatan kesehatan kita rusak oleh karena pola makan kita yang tidak benar. Cerita 2 ekor bebek. 2 ekor bebek ini, bebek A dan B kita sebut namanya. Bebek A dan bebek B. Bebek A berkata kepada bebek B dan bertanya, apakah engkau mau masuk surga? Kata bebek A kepada bebek B. Kenapa kamu katakan demikian? Kata bebek B. Karena saya dengar setiap hari Minggu manusia itu pergi ke gereja dan saya dengar Tuhan mau datang. Tuhan mau membawa ke surga umat pilihannya, makhluk pilihannya. Apakah engkau mau masuk surga? Itu pertanyaan daripada bebek A. Tetapi kemudian bebek B menjawab, saya tidak mau masuk surga. Wah, kenapa tidak mau masuk surga? Di surga enak kata orang itu. Tidak ada kematian. Tidak ada lagi menangis-menangis. Tercukupi kebutuhan. Kenapa kamu tidak mau? Bebek B menjawab, di surga nanti tidak bisa lagi membunuh. Kenapa tidak bisa membunuh? Apakah engkau akan menjadi pembunuh rupanya? Ya, sebab di dunia ini saya suka makan keong. Saya suka makan keong. Sementara di surga nanti tidak bisa lagi makan keong. Karena itu adalah membunuh. Sehingga saya tidak mau masuk surga. Oleh karena saya tidak bisa meninggalkan makan keong. Sering sekali hidup kita ini tidak siap meninggalkan kesenangan dunia. Tidak siap meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang merusak kesehatan kita. Maka perilaku umat Tuhan haruslah menjaga kesehatannya. Amin. Harus amin. Supaya kita hidup berbahagia. Kita harus sehat. Motivasi apa yang engkau miliki di saat melakukan kebaikan dan kebenaran? Di saat engkau berperilaku sebagai perilaku orang Kristen. Apa motivasinya? Haruslah motivasi kasih katanya. Tingkah laku Kristen harus dimotivasi oleh kasih kepada Allah. Dan kasih kepada sesama manusia. Bertujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah dalam semua yang kita lakukan. Untuk memuliakan Allah dalam semua yang kita lakukan. Motivasinya kasih. Kasih adalah kunci dari segala tindakan kita. Ini foto saya dengan istri saya. Sekalipun CCTV tidak mengawasi saya, maka perilaku saya sebagai orang Kristen, perilaku saya sebagai pendeta di dalam gereja ini, perilaku saya akan setia, tetap setia pada janji pernikahan saya. Karena saya mengasihi Tuhan dan mencintai istri saya. Motivasinya adalah oleh karena kasih. Maka muliakanlah Allah. Tujuan semua tingkah laku ini adalah untuk memuliakan Allah. Mari kita hidup dengan kasih dan integritas. Memuliakan Allah dalam semua yang kita lakukan. Tingkah laku Kristen adalah berjalan seumur hidup. Perjalanan seumur hidup. Bukan tujuan akhir. Maka perlu kita memuliakan Allah dalam setiap tingkah laku kita. Dalam buku Pena Inspirasi tulisan permulaan halaman 139 berkata demikian. Hati kita patutlah selalu dipengaruhi kasih.
hati kita patutlah selalu dipenuhi kasih dan ucapan syukur kepada Dia, yang juga penuh dengan kasih dan kemurahan kepada kita. Dengan hidup kita harus menghormati Dia dengan tingkah laku yang suci dan bersih. Harus kita tunjukkan bahwa kita telah lahir dari atas. Bahwa dunia ini bukanlah negeri kita, hanya kita di sini musafir dan orang dagang dalam perjalanan ke negeri yang lebih baik. Maka dikatakan kita menghormati Dia, yaitu Yesus Kristus, dengan tingkah laku yang suci dan bersih. Motivasinya adalah kasih untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, anggota jemaat, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada pada siang Sabat ini, biarlah kiranya kita memiliki tingkah laku orang Kristen yang benar, menghidupkan ajaran yang benar, agar kelak kita masuk dalam kerajaan surga, oleh karena memang tingkah laku kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.